Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meidi Masing, Sarjana Teologi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 IAKN Manado dengan nomor induk 2501060978. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Oktober 2025, melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SMP Negeri 1 Likupang Timur kelas 8 dengan tema relasi manusia dengan alam. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, Yesus. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran di saat ini, seperti biasa, kita mau apa dulu? Kita mau menyanyi dan berdoa. Karenanya, Ibu persilakan semua berdiri. Mari berdiri dengan gembira kita menyanyi. Nanti sebentar, Ibu mohon salah satu dari kalian akan membuka kegiatan dengan doa setelah kita menyanyi. Siapa yang boleh? Saya, Ibu. Ya, Wansan. Mari Wansan, kita nyanyi sama-sama dulu. Selesai menyanyi kita akan berdoa bersama. Ujiannya Allahku besar. Tahu lagunya? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, pakai gerakannya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mau menuntun kami di hari ini, di tempat ini kami masih ada sampai sekarang karena berkat dan anugerah-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulaikan proses mengajar belajar kami. Jika Kau mau menuntun dari awal hingga akhir yang tidak kurang satu apa-apa, melainkan berkat dan anugerah-Mu bisa menjadi bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan silakan duduk. Terima kasih buat Wansan yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Selanjutnya, seperti biasa juga, kita ada kesepakatan kelas biar ketika kita mau belajar nyaman. Semuanya enak bisa menikmati pelajaran ini. Yang pertama untuk kesepakatan kelas, ada yang masih ingat? Pertama kesepakatan kelas kita seperti biasa apa? Masuk ke kelas tepat? Ya, bersyukur pas Ibu masuk tadi semua sudah ready. Memang siap, tidak ada yang terlambat. Oke, yang kedua, kesepakatan kelas yang kedua, fokus apa? Fokus mendengarkan penjelasan. Ya, kalau tidak fokus, sebentar tidak ada yang masuk di pikiran. Selanjutnya yang ketiga. Ya, usahakan pas masuk sampai pulang
kelas seperti ini. Selesai pembelajaran, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kalaupun ada sampah-sampah, di depan kita ada tempat sampah. Ini juga sudah full. Selanjutnya apa? Berbicara dengan sopan dan baik. Anak-anak yang sekolah, yang belajar harus tahu sopan santun. Terakhir, saling membantu, mengingatkan teman-teman jika kalau ada yang salah, saling mengingatkan. Ya, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Apa seperti minggu lalu, ada yang sakit, ada yang tidak sekolah. Hari ini hadir semua? Ya, oke, hadir. Yang pertama, Giska hadir. Syawamita, yang cantik-cantik suaranya yang keras. Mili, Cia, Email, Habel, Uci, Wansan, Ekosiada, Daniel di Gosinga. Oh ya, hadir. Devgan, yang ganteng-ganteng ini, mana suaranya? Delio. Oh iya. Jericho, hadir Ibu Guru. Yang terakhir, Christopher yang paling ganteng, suaranya hadir. Oh ya, paling kecil, paling imut. Ya. Hadir, puji Tuhan. Semuanya bisa hadir dalam pertemuan kita kali ini. Kemudian Ibu mau tanyakan, sebelum lanjut, apakah ada di antara kalian yang masih mengingat materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Belum lama, baru seminggu, 7 hari dilewati. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa-lupa ingat? Tentang apa kira-kira? Pemeliharaan Allah. Oke, tentang pemeliharaan Allah yang berdaulat memelihara ibu, adik-adik, alam semesta ini. Oleh karena itu, di hari ini tetap pelajaran kita masih ada hubungannya dengan pelajaran minggu lalu. Relasi manusia dengan kira-kira apa itu? Ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dengan alam. Berbicara hubungan, keterkaitan antara manusia dengan alam. Kalau begitu, sangat Ibu harapkan setelah kita belajar materi ini sebentar, selesai, kalian bisa memahami 4 tujuan pembelajaran. Kalau yang suka mencatat biar cepat ingat lagi, biar bisa belajar di rumah, silakan dicatat yang penting-penting. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk relasi. Yang kedua, kalian nantinya mampu menjabarkan relasi ideal antara manusia dan alam sesuai dengan teks Alkitab, dengan kebenaran yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, mendaftarkan tanggung jawab manusia dalam memelihara serta melestarikan alam. Jadi diharapkan sebentar kalian nanti tahu apa-apa ya tugas kita. Kita perlu daftarkan yang harus kita lakukan untuk menjaga alam ini. Yang keempat, membuat komitmen proaktif. Nantinya ada janji supaya menjadi penyemangat kita untuk dilakukan setiap hari biar alam ini bersih. Selanjutnya, kebutuhan manusia semakin besar seiring pertambahan penduduk.
Di Indonesia banyak, jangankan di Indonesia, di Likupang saja, di SMP saja, siswanya 300-an, hampir 400. Sudah banyak, kita termasuk penduduk di dalamnya. Pertambahan penduduk menuntut ada banyak produk-produk di alam ini yang kita harus ambil untuk kita pakai di kebutuhan hari-hari. Pertanyaannya, next pertanyaannya, kira-kira menurut adik-adik, dari mana hasil produksi yang kita boleh dapatkan? Dari mana? Semua yang kita butuh, makanan yang kita makan, dari mana? Apa dia jatuh dari langit? Dari alam. Benar. Adik-adik, yang dikatakan dari alam. Semua yang kita perlukan bersumber dari alam, tentunya pemberian Tuhan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, bentuk-bentuk relasi manusia dengan alam. Yang pertama, hubungan atau relasi sebagai penguasa. Kejadian 1 ayat 28. Ada yang boleh baca? Ibu minta bantuannya. Oke, Daniel, dengan cepat. Ayat 28. Ya, terima kasih Daniel. Sebagai penguasa bukan berarti suka-suka manusia untuk menguasai alam, apalagi merusak alam, mengambil dengan semena-mena, mengeksploitasi semua yang ada di bumi untuk kebutuhan manusia. Ada aturannya. Dikatakan firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 28 tadi, bagaimana Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa, kepada umat manusia sampai hari ini. Allah mengendaki manusia di dalamnya, mulai dari Adam dan Hawa, juga kita yang ada sampai hari ini, untuk berbicara menaklukkan, justru untuk menjaga, memelihara, melindungi. Bukan suka-suka kita menggunakan kekayaan alam. Kemudian, relasi sebagai pemelihara. Kejadian pasal 2 ayat 15. Oke, Mili. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara tanah, air, udara, semua yang dibutuhkan manusia dalam berproses situasi hidup kita yang kita butuhkan, kita harus usahakan, harus jaga, harus lindungi, harus pelihara. Kemudian relasi sebagai bagian dari alam. Mazmur 24 ayat 1. Wansan, kembali lagi Wansan, kita dengarkan ayat Alkitab ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang berkehendak untuk kita manusia ada di dalamnya, melakukan apa yang baik. Kedaulatan bagi dia. Ketika diizinkan ada untuk melaksanakan tugas tanggung jawab ini, dikerjakan dengan baik sebagai manusia untuk kebutuhan manusia. Yang keempat, relasi sebagai pengguna. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10. Ulangan Shalomita.
Dan engkau akan makan dan engkau kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik diberikannya kepadamu. Ya, terima kasih Shalomita. Kita makan, kita kenyang, ujung-ujungnya kita memuji Tuhan. Semua sumber dari alam. Tidak bersumber dari mana. Itu dikatakan Ulangan 8 ayat 10. Selanjutnya, relasi sebagai penyembah. Mazmur 19 ayat 2. Adakah yang bisa membacanya? Oke. Email. Ya. Ini bagian dari bagaimana kita mengolah, memelihara, dan dikembalikan untuk keperluan-keperluan manusia. Ada gambar petani yang menanam padi, air sungai, sawah untuk mengaliri sawah biar subur apa yang ditanam, sampai pada waktu memanen. Kalau sudah dipanen, sudah tidak lama lagi dikonsumsi oleh manusia demi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ya, di hadapan kita coba perhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Keempat gambar ini mulai dari gambar pertama. Menggambarkan apa? Allah dan bumi. Bagaimana Allah bukan hanya sekedar menciptakan, tapi dia menjaga. Menjaga manusia, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga hewan, dan apa yang ada di bumi ini. Yang kedua, ketika Allah sudah menjaganya, apa yang dilakukan oleh manusia? Merusak. Alat-alat berat yang dipergunakan di bidang pertambangan secepat kilat merusak tanah yang subur. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan manusia yang dipaksakan lewat merusak alam. Itu baik atau tidak baik? Tidak. Ini yang paling parah. Coba lihat. Di Likupang ada seperti ini? Ada. Itu kesalahan siapa? Ya, kita yang ada di dalamnya. Sampah-sampah berserakan, bahkan mengapung di air laut. Dampaknya kemana? Semua isi biota laut, termasuk ikan yang kita makan hari-hari, bisa mati. Kalau sudah begitu, jangan mimpi untuk makan ikan. Dampaknya ke manusia. Selanjutnya gambar terakhir. Ya, kendaraan-kendaraan. Para pengguna jalan, kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, mobil semakin banyak dipergunakan di jalan raya, polusi udara semakin besar dampaknya ke manusia. Makanya jangan heran, sering-sering kita batuk, flu, mudah sakit dengan polusi yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Ada yang punya impian untuk merusak alam dengan cara-cara seperti ini? Ada. Kalau tidak mulai dari sekarang, berubah. Simple, mulai dari buang sampah pada tempatnya. Lihat itu, full dengan sampah. Sampah-sampah plastik yang dampaknya juga manusia bisa merasakan efeknya. Tanggung jawab, kita masuk di tugas kita sebagai manusia. Yang pertama, polusi, itu tadi. Kalau menggunakan mobil. Kedua, listrik dan lain sebagainya, itu pemakaiannya di rumah. Tolong jangan suka-suka kita, siang malam dihidupkan. 3, melindungi hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, kita lindungi. Nomor 4, di dekat sini seputaran kita ada perusahaan pertambangan. Limbahnya supaya tidak berdampak ke air sungai, tidak berdampak ke hewan-hewan
peliharaan limbah, bagaimana diolah. Nomor 5, energi. Kita di sini ada yang dipergunakan untuk kembali kita konsumsi, mempermudah. 6, mengurangi, itu tadi Ibu bilang, plastik. Ke Alfamart, ke Indomart, kemanapun kita pergi berbelanja, kurangi penggunaan bahan-bahan plastik. Melindungi hutan. Di sini masih ada hutan-hutan lindung? Ada, dekat-dekat sini ada, di wilayah Bitung, Batu Putih, yang tempat hutan lindung sama hewan-hewan yang dilindungi oleh negara ada, masih luas. Itu juga demi kita. 8, mengelola air. Air yang kita minum kalau sudah tercemar, semua penyakit gampang hadir di tubuh manusia. Bahkan kalau air juga sudah tercemar, mau cuci baju, mau mandi, air kebutuhan-kebutuhan penting di hidup. 9, berbahagialah yang mama papanya, keluarganya bertani. Itu menghasilkan. Kalau tidak ada yang bertani, kita mau makan nasi sulit untuk kita temukan. Jadi mengembangkan pertanian. 10, bukan cuma tugas guru, bukan hanya tanggung jawab guru untuk mendidik, mengajarkan, mengingatkan ini, tapi juga orang tua, kita juga pribadi. Biar kata masih SMP, masih kecil, ingat-ingatkan orang-orang di dekat kita bagaimana melindungi alam tempat kita tinggal dari hal-hal yang sederhana. Juga kalau belajar itu juga udah biasain buat kita sebagian plastik juga emang tapi nggak apa naik dalam pribadi emang enak sih tapi maksudnya itu waktu biasa dan itu panas harganya mahal bro. Gue mau juga saya orang rumah ada yang saya sendiri karena membuat gue masih kecil sih tapi kan tadi dulu nggak terlihat segini ya tapi pertanyaannya kamu berbeda enggak sampai itu belum nggak sendiri tempatnya tidak berapa orang gue punya kita Video singkat ini menggambarkan hal praktis, simpel, sederhana yang bisa kita buat, mulai dari diri kita dalam hidup. Kalian apa impactnya atau kita tidak tahu menjaga. Kerusakan alam akibat telah manusia. Mulai dari penggunaan hutan, banjir, tanah longsor, penggunaan kumpul, sampah, pergerakan di mana-mana, sekarang banyak air udara. Kalau sedikit virus di mana-mana, dia baik. Dampaknya manusia yang takut tidak mengerti dari apa yang tidak. Ini kalian tidak berperan agar benar kerja seperti ada di lembaran bisa harga yang pertama ini buat uang untuk apa yang ada di uang
kalau kelamaan, 3 menit. Mana jalan? Ada yang bisa menjawab untuk soal artikel yang ada yang akan kalian sering baca. Apakah kita yang ada di website itu bisa digunakan? Itu benar atau salah? Ada limbah minyak mentah yang dibuang-buang. Salah. Tidak dapat dibenarkan. Kira-kira sudah ada yang sesuai dengan tugas komitmen lanjut untuk pemeliharaan. Silakan pilih atau email. Sudah ada. Ayo. Tidak apa-apa kalau tidak ada yang benar. Saya berkomitmen berjanji mulai hari ini untuk menjaga, melindungi, memelihara, dan menyelamatkan alam terlebih lingkungan tempat saya tinggal, bersekolah, dan beraktivitas dengan keluarga dan masyarakat. Kerusakan alam. Kau yang kini tertawa, bermandikan harta, berkawankah kemewahan? Dari mana kau dapatkan semuanya? Dari pohon yang kau tebang, dari hewan yang kau bunuh, dari air yang kian kering, dari hutan yang hijau menjadi gersang. Apakah kau tak ingat masih ada anak cucu kita yang mengharapkan udara segar? Tidakkah kau sadar ada banyak harapan yang kau renggut? Wahai perusak alam, kita butuh alam yang indah. Jagalah alam. Menghayati kata-kata merefleksikan berlagi diingatkan Allah sebagai pencipta menempatkan kita dalam kita apa? Jaga. Kita jaga, pelihara, kita selamatkan. Belum terlambat. Mulai dari sekarang, dari awal dan praktis. Yang masih kecil, masih anak SMP, kita belajar berdiri sendiri, mengabdi sendiri, menjaga lingkungan. Karena itu demi kebaikan kita dan juga dalam perintah alam yang kita punya. Nanti kita akan lanjut membahas tentang tanggung jawab manusia memelihara alam lebih luas lagi untuk mandiri. Yang dari sini ada yang akan memberikan komentar pada ini. Bagaimana ceritanya? Senang. Damai, tapi juga ada yang menonton video. Tanpa termasuk doa tidak ada yang bisa terjadi sendiri. Cukup di tempat baik dan kita doakan tidak stop berhenti. Dan mulai baik bencana tidak terjadi berhenti buang sampah ke barang melakukan hal yang
Jika diri sendiri juga bersabar. Sampai bertemu dengan selanjutnya. Kita mau doa. Teman-teman, mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menuntun belajar kami hari ini hingga boleh terselesaikan dengan segala baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Damai di hati. Shalom.